Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jason Losbecker. Nah teman-teman, kali ini saya akan mengajak kalian untuk terbang explore Kepulauan Kangean yang ada di Jawa Timur. Ya, ujung Jawa Timur sih, meskipun udah lurus sama Bali. Nah, ini adalah video drone saya original. Tolong bagi para uploader jangan mengambil video drone saya yang kangean ini ya, karena banyak banget tersebar di fanspage kapal itu. Ternyata ini video dari saya yang diambil oleh para uploader, teman-teman. Nah, oke, lanjut aja ya. Hanya sekedar selayang pandang aja itu. Sekarang ini saya lagi ada di Pelabuhan Kangean, teman-teman ya. Jadi kalau kalian ke Kangean itu pelabuhannya ada di sini. Nah, ini kalau dari Sumeneb itu jaraknya sekitar 100 km ya, 100 km kalau nggak salah. Dan perjalanan itu sekitar 9 sampai 10 jam kalau naik ferry biasa. Cuma kalau naik kapal cepat atau kapal swasta ya, speedboat, apa bukan speedboat sih, kayak fastboat ya, kayak kapal yang cepat banget itu teman, itu cuma 3,5 jam 4 jam. Cuma harganya lebih mahal ya, karena sekitar kalau nggak salah 250 apa 300 ribu. Kalau naik ferry itu cuman ya berapa ya, di bawah 20 ribu nggak salah kalau cuma satu orang aja, karena dapat subsidi teman-teman dari Pemprov ya kalau nggak salah ya. Nah, saya mau menjelaskan sedikit tentang Kepulauan Kangean itu ya, biar mungkin kalian sedikit paham tentang Kepulauan Kangean ini. Jadi Kepulauan Kangean ini merupakan gugusan pulau yang terdiri dari atas 60 pulau, teman-teman. Jadi banyak banget ya. Kepulauan Kangean ini terletak 120 km atau 75 mil di sebelah utara Pulau Bali. Jadi kalau kalian lihat Singaraja Bali itu, kalau ditarik garis lurus ke atas itu Pulau Kangean, teman-teman. Dan 120 km di sebelah timur Pulau Madura, atau tepatnya dari Sumeneb. Jadi sama-sama ya, ini tengah-tengah antara Bali atau Madura ya. Jadi pernah teman itu katanya pas mau pulang ke Madura itu terjadi badai, akhirnya kapalnya dia lebih memilih untuk putar haluan sandar di Bali. Jadi katanya udah sering gitu ya teman-teman ya. Jadi akhirnya orang yang mau ke Sumeneb ya terpaksa muter dari Bali, kemudian nyebrang ke Gilimanuk, ke Tapang, terus lewat Jawa itu. Wow. Nah, di video drone ini kita sedang berada di depan alun-alun Arjasa ya. Itu adalah Masjid Agungnya. Ini adalah alun-alun yang paling ramai di sana. Jadi kalau malam hari itu banyak orang jual-jualan. Nah, kalau siang itu di sebelah sini nih ya, di bawah ini kan ada jalan tuh. Itu tempatnya pasar kalau sore, teman-teman. Nah, di Kangean ini nggak ada hotel ya, jadi kalian nggak bisa download aplikasi Red Doors dan lain-lain. Jadi memang di sini adanya penginapan warga lokal ya. Jadi kalian tidur di rumah warga. Dan ada sih ya, memang hotel ada, cuman saya bilang bukan hotel ya, cuman kayak villa-villa kecil ya. Itu dari rumah warga, teman-teman. Kebetulan saya waktu kesana itu ya tidur di sana ya, di rumah warga. Cuman memang sudah ada tempatnya disekat-sekat untuk penginapan turis atau wisatawan, teman-teman. Ini tampak ramai banget di alun-alun Terjasa. Ya sisanya sih nanti ke agak timur ya, itu listrik itu jamnya diwaktuin, teman-teman. Jadi nggak 24 jam listrik yang agak ke sebelah timur anginnya ya. Kalau masih di sini nih saya rasa masih 24 jam. Sudah 24 jam listriknya, teman-teman. Cuman problemnya di sini sinyalnya susah ya. Saya Telkomsel aja itu ya rasanya PHP 3G 4G, cuman dia kecepatannya rendah. Justru malah kalau saya ingin menghemat baterai karena sinyal susah, saya taruh di 2G ya atau Edge ya, GPRS, itu malah sinyal nggak ada. Jadi harus nyari ke 3G atau HSDPA, kemudian ya dia akan menangkap sinyalnya dengan bagus, teman-teman. Cuman banyak hilang-hilangnya sih, maklum karena kan ini emang jauh banget, teman-teman. Nah, secara administratif kepulauan ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Sumeneb di Provinsi Jawa Timur. Meskipun letaknya yang lebih dekat ke wilayah Indonesia bagian tengah, ya lurus dengan Bali, teman-teman. Namun Kepulauan Kangean masih menggunakan waktu sesuai dengan wilayah Indonesia Barat, jadi masih ikut WIB, teman-teman. Nah, di sini ada kejadian lucu. Saya karena lihat di peta itu kan lurusnya lurus Bali ya. Nah, saya tuh sholatnya ngeduluan, teman-teman. Ibaratnya kan kalau di Bali itu kan lebih dulu 1 jam ya. Jadi subuh jam 4 itu sholatnya jam 3. Nah, sini saya sholatnya lebih maju 1 jam. Nah, ketika udah selesai sholat loh kok baru adzan sini ya. Tanya ke orang sekitar, ini masih ikut Madura masih ikut Sumeneb, masih ikut WIB ternyata. Nah, jadi di sini kalau kalian yang bingung, ini masih ikut WIB, teman-teman ya. Nah, Kepulauan Kangean ini memiliki luas sekitar 668 km persegi
pulau-pulau terbesar itu adalah Pulau Kangean itu sendiri 188 km persegi. Kemudian ada Pulau Paliat ke sebelah timurnya dan Pulau Sepanjang, teman-teman. Ini bisa dilihat, ini kita lagi di atasnya Kecamatan Bilis-Bilis, teman-teman, kalau nggak salah ya. Desa atau Kecamatan Bilis-Bilis, teman-teman. Nah, mungkin kalau kalian yang ada dari Kangean atau pernah ke Kangean lebih tahu informasi dari saya, silahkan tulis komentar di bawah kalau saya ada salah informasi, teman-teman. Karena saya baru sekali aja ke sana ya, dan itu pun cuma 4 hari atau 5 hari di sana karena masalah nunggu kapal, teman-teman ya. Nah, Kepulauan Kangean itu merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sumeneb ya. Di Kepulauan Kangean terdapat 3 kecamatan, yaitu Arjasa, Kecamatan Sapeken, dan Kecamatan Kangayan. Yang paling ramai memang Kecamatan Arjasa, teman-teman ya. Nah, Kecamatan Kangayan itu merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Arjasa pada tahun 2007, teman-teman. Nah, Kecamatan Arjasa ini membawahi Pulau Kangean bagian barat yang terdiri dari beberapa desa, diantaranya Desa Kalisangka, Laok Jangjang, Angkatan, Kolo-Kolo, dan Bilis-Bilis, Sumber Nangka, dan lain sebagainya. Nah, ini kita lagi ada di Desa Bilis-Bilis, teman-teman. Walaupun Kepulauan Kangean masih masuk dalam administrasi Sumeneb ya, namun Kepulauan Kangean ini secara sosial ekonomi masih jauh tertinggal daripada induknya, yaitu Sumeneb. Hal itu bisa dilihat dari fasilitas umum yang tersedia seperti jalan, pasar, air bersih, penerangan, listrik, sarana pendidikan, dan lain itu masih ya jauh lah tertinggal ya, teman-teman ya. Makin ke timur itu listriknya tuh ada jamnya ya. Itu kalau hidup nggak salah dari pagi sampai sore ya. Saya lupa, pernah saya tuh ketika di pelabuhan mana mau ke pulau mana ya, lupa saya, teman-teman. Itu malah nanya kulkasnya, "Bu, ada air dingin?" Orangnya ngomel-ngomel, "Sini nanya air dingin, sini listriknya mati." Listriknya cuma hidup dari jam berapa kan ya. Tapi kan saya nanyanya ibaratnya kan normal kan. Jadi ada kulkas di situ, saya tanya, "Ada air dingin, Bu?" Karena panas banget di Kangean itu. Orangnya langsung apa ya, kayak orang Jawa tuh langsung ceromengan. "Di sini listriknya mati Mas jam segini Mas." Itu hidupnya pagi sampai siang kalau nggak salah. Ya, jadi listriknya emang di beberapa titik tertentu di Pulau Kangean ini masih belum 24 jam, teman-teman ya. Nah, masyarakat di Kepulauan Kangean tuh ya dikenal sangat ramah, sopan, dan beragama ya. Ya seperti di Sumeneb itu bahasanya kan, bahasa Maduranya bahasa sopan, halus. Kemudian ya orang Madura kebanyakan agamis banget ya. Nah, selain itu masyarakatnya memiliki bahasa dan tutur kata dialek yang beda-beda, teman-teman. Jadi dari barat sampai ke timur tuh beda-beda ya. Khusus Sapeken dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, masyarakat di pulau-pulau itu biasanya pakai bahasa ini seperti bahasa Bajo, bahasa Mandar, bahasa Makassar, dan beberapa ya bahasa dari daerah Sulawesi, teman-teman. Kalau bahasa Kangean yang ada di sebelah Kecamatan Arjasanya itu masih lebih mirip-mirip bahasa Madura ya, cuman ada bedanya, teman-teman. Logatnya sih mirip ya, logat Madura Sumeneb Timur ya. Nah, jadi memang ada sedikit beda. Dan uniknya, meskipun ini masih masuk ke suku Madura ya, sebagian, tapi orang Kangean ketika ketemu di Jawa atau ketemu di Malaysia, kebanyakan karena mereka jadi TKI ya di Malaysia atau di luar ya. Karena kebanyakan masyarakat di Kangean nih banyak yang keluar dari pulaunya untuk merantau, teman-teman. Itu mereka gak mau dibilang orang Madura. Ketika saya tanya kenapa, karena di sini orangnya lebih halus, lebih sopan, dan image orang Madura itu kan keras. Jadi mereka gak mau dibilang keras. Oke. Ya memang beragam banget ya di sini ya. Terus kemudian ketika saya ke kerajinan celuritnya ya, kan orang Madura identik dengan celurit. Itu celurit Kangean tuh agak sedikit berbeda, teman-teman. Jadi beda sama celurit yang ada di Pamekasan, Sumeneb, atau yang di Madura pada umumnya. Nah, meskipun Kangean ini tertinggal ya dari segala segi listrik, sarana prasarana umum, dan pendidikan, tapi banyak di sini anak-anak orang Kangean ini yang kuliahnya sampai ya di universitas ternama, teman-teman. Ini ya saya sebutkan ya, salah satunya di IAIN Sunan Ampel Surabaya, terus kemudian di UNESA Malang, UNESA sih apa, Universitas Negeri Malang, teman-teman. Kemudian banyak juga di ITS, di Unibrau, ITB, UNESA, UNER, itu banyak banget. Di UI pun juga ada, UGM juga ada. Jadi banyak banget, teman-teman. Bahkan saya bilang sih ini apa ya, saya juga ada temen Kangean belajar di UTM ya, kuliah di UTM, S2-nya di UNAIR. Ya saya bilang ini mereka banyak yang berpendidikan, teman-teman. Meskipun ya mohon maaf ini pulaunya sangat-sangat jauh, dan untuk menuju ke sini pun juga pelayarannya masih melihat ombak, teman-teman. Jadi nggak
selamanya terus berlayar kapalnya. Prasarana juga ketinggalan, tapi di sini warganya tekadnya kuat banget untuk sekolah ya. Keren, saya salut banget teman-teman. Nah, di Kangean ini ada budaya kesenian khas penduduk Kangean itu adalah ludruk, gendang dumi kecil, dan pacuan kuda atau dikenal dengan nama kamrat. Kesenian ini biasanya ditampilkan atau ditanggap oleh orang yang mempunyai hajatan pernikahan. Seni pangka adalah tarian kegembiraan masyarakat Kangean apabila telah selesai panen padi. Nah, seni lain adalah gelok-gelokan atau gelok-gelokan itu kayak orang Madura tuh gelut ya. Gulat tradisional yang juga termasuk rangkaian perayaan hasil habis panen. Nah, untuk makanan di Kepulauan Kangean ini yaitu pes-pes ya, kayak grupi-grupi. Terus juga ada gurita tuh musiman teman-teman ya. Dan yang paling saya suka tentunya makanan seafoodnya teman-teman ya, karena di sini sangat segar sekali ikannya. Nah, sekarang ini saya sudah ada di Pulau Selarangan. Jadi sudah pisah pulau ya dari Kepulauan Besar Kangean. Ini naik perahu sekitar setengah jaman. Ini bening banget teman-teman. Dan di pulau ini uniknya dulu pernah ditemukan harta karun Jepang, karena dulu pulau ini sempat jadi konflik ketika Perang Dunia II ya, sekutu sama Jepang. Jadi ada warga lokal yang menggali, nemu peti, isinya saya kurang tahu isinya apa aja, yang jelas ada samurainya juga teman-teman. Tapi sudah diamankan ya barang-barangnya ya. Malam hari, petang hari kita sempat ke titik lokasi penemuannya, itu memang sudah ditutupin teman-teman. Ini hanya ada beberapa kepala keluarga ya. Dan ketika sudah maghrib ini tempatnya gelap banget. Kayaknya ini nggak ada listrik ya, mungkin listrik itu penerangan dari lampu solar panel mungkin kali ya. Karena malam hari itu gelap banget sini teman-teman ya. Jadi kita langsung balik, dan saking gelapnya itu kita bisa melihat cumi-cumi yang memantulkan cahaya dari laut teman-teman. Keren banget. Ubur-ubur apa cumi-cumi ya. Saking beningnya airnya dan saking gak ada polusi cahaya, saking gelap banget tempatnya. Keren banget teman-teman. Ini kita coba ngedronein ya, melewatin pulau di sini, Pulau Selarangan. Lumayan banyak penduduknya, cuman jangan kalian tanya apa ada Indomaret, apa ada Alfamart. Ya gak ada bro. Di sini listriknya aja saya nggak tahu pakai listrik apa ini. Kayaknya cuman pakai solar panel ini. Karena gak ada gensetnya sini teman-teman. Tuh pasirnya putih dan karangnya ini bagus banget bro. Tuh bisa kalian lihat gradasi warna air lautnya ini kan, itu kan karang-karang ya. Kalau kalian hobi snorkeling, wah ini cocok banget tempatnya ini buat snorkeling ini. Ini kalian jalan sampai sana itu paling tingginya cuma 1 meter 2 meter, gak sampai dalam banget teman-teman. Nah, ini di sini ada beberapa perahu nelayan warga sekitar yang sedang diparkir ya. Katanya sih mereka sudah mulai nyari itu nanti malam-malam ya. Ini mereka masih belum berangkat. Ini sebenarnya ini waktunya waktu maghrib ya. Kalau di Bali ini sebenarnya udah jam 7 teman-teman. Ini kita masih jam 6 sore. Nah, ini saya coba ngambil gambar mundur Pulau Selarangan. Bagus banget di sini. Koral-koral lautnya ya bisa kelihatan ya, dari gradasi warna air lautnya yang sangat-sangat jelas. Padahal ini sudah mulai petang hari teman-teman. Nah, ketika saya nerbangin di pulau ini anginnya lumayan kenceng, jadi saya nggak bisa dan saya nggak berani terlalu jauh, khawatir drone saya nanti nggak balik ya, repot kalau sampai nggak balik teman-teman. Dan ini perahunya juga, perahu yang kita naikin ini nggak bisa sandar sampai ke pasirnya, agak sedikit ke tengah, jadi kita turunnya nyemplung ya. Dan nggak dalam kok teman-teman, ya sekitar sebetis, itu paling dalam banget betis itu, satu lutut kayaknya nggak sampai deh. Nah, nanti makin malam airnya makin tinggi di sini. Jadi ketika saya pulang naik ke atas perahu, airnya udah mulai tinggi banget. Ini mungkin santai kata pulau ini ada di dekat Bangkalan atau di dekat Sampang, dekat Surabaya, pasti rame banget dan viral banget ini. Masih di pulau ini sunsetnya luar biasa bagus banget teman-teman. Ini
Wow, jadi kalian mau bergaya apa aja di sini bagus banget. Sunsetnya tuh, wah, ronanya bagus banget ya. Bahkan sama Bali pun masih bagus ini menurut saya. Ini pantainya bisa dimandiin ya teman-teman ya. Ini pulaunya secara garis besar bagus banget, tidak terlalu besar, pulaunya tidak terlalu kecil, jadi pas. Andai kata kalian mau nenda di sini ya, ini masih enak teman-teman. Ini pasirnya halus banget ya. Nah, nanti ini katanya jam tertentu ini pasirnya akan ya ketutup sama air pasang ya. Makanya ketika saya kesini survei ini katanya akan dijadikan nama Pulau Pasir Ajaib. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, ini rona sunsetnya bagus banget. Mungkin sampai di sini dulu ya, explore tipis Kepulauan Kangean. Siapa tahu nanti saya kesana lagi, saya akan bikin video lebih detail insya Allah jika ada kesempatan kesana lagi teman-teman ya. Oke, terima kasih, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep exploring.